Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur di hari-hari yang mulia ini, di bulan Muharram 1445 Hijriah. 10 hari pertama di bulan Muharram, satu di antara 10 hari yang diagungkan di dalam Islam, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 awal pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Muharram yang kita hari ini sedang berada di dalamnya. Maka ketika kita berada di hari-hari yang istimewa, amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan juga bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau di bulan atau hari-hari yang istimewa ini kita melakukan maksiat, melakukan dosa, maka nilainya di sisi Allah juga dihitung sebagai dosa atau maksiat yang besar. Maka mari kita maksimalkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini untuk meningkatkan lagi kedekatan kita kepada Allah, menambah lagi amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau berbicara tentang 10 awal bulan Muharram ini, maka kita akan diingatkan dengan satu peristiwa besar, yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari musuhnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Dan memang begitulah sunatullahnya, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kita hidup di dunia ini adalah ladang pertempuran antara kebenaran melawan kebatilan, antara al-haq melawan batil. Itu sudah mesti. Dan kita disuruh untuk berpihak kepada salah satunya. Kita berada di barisan kebenaran atau sebaliknya. Tidak mungkin kita ada di tengah-tengah, tidak mungkin. Jadi Allah jadikan dunia ini sebagai tempat untuk bertemunya kebatilan dengan kebenaran, dan di dalam kita membela kebenaran sebagaimana yang dulu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita membuka kembali lembaran sejarah sirah Rasulullah Muhammad SAW, betapa tidak mudah beliau menjalankan aktivitas dakwah yang diamanahkan kepadanya, betapa beliau dan orang-orang yang awal pertama masuk Islam mendapati perlawanan, pertentangan, permusuhan dari orang-orang pengusung kebatilan dengan susah payah, dengan tantangan yang luar biasa besar. Dan hari ini pun kita juga mengalaminya. Sadar atau tidak kita sadari bahwa kita juga sedang berada di dalam arena pertempuran itu. Kita pertahankan kebenaran, kebaikan, atau kita larut dalam kebatilan. Betapa banyak di luar sana kebatilan-kebatilan sedang dipromosikan, sedang diumbar, sedang dipamerkan di mana-mana, bahkan minta diberikan hak untuk dilindungi, minta diberikan hak untuk diberikan fasilitas, padahal itu kebatilan. Padahal itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang merusak, sesuatu yang jahat. Kalau kita baca berita belum lama ini, dan ini masih sedang berjalan, orang melakukan kemungkaran, sesuatu yang tidak masuk akal di kita,
tetapi anehnya banyak pengikutnya. LGBT misalkan, sesuatu yang tidak masuk akal di kita, tapi karena seringnya dipromosikan, seringnya disuarakan, seringnya diberitakan, lama-kelamaan kita yang tadinya merasa sesuatu yang ini aneh kok menjadi biasa saja. Dan begitulah tabiatnya. Begitulah tabiatnya. Kalau kemungkaran itu dipromosikan terus-menerus, disuarakan terus-menerus, kemudian lama-kelamaan yang tadinya orang menganggapnya sebagai sebuah kemungkaran, lama-kelamaan nanti akan menjadi dianggap biasa, dianggap sesuatu yang lumrah. Padahal itu tidak biasa. Maka sebaliknya kita juga harus melakukan kampanye untuk menawarkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan terutama di bulan-bulan mulia ini. Maka jangan sungkan-sungkan untuk mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada amal soleh, sebagaimana mereka pengusung kebatilan tidak pernah merasa sungkan, bahkan tidak punya malu lagi memasarkan, menyuarakan keanehan yang sedang mereka perjuangkan itu. Jadi kita yang ingin berada dalam barisan kebenaran ini, maka kita berkaca kepada perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ketika mempertahankan kebenaran tidak mudah, butuh perjuangan, bahkan butuh pengorbanan. Dan uniknya, ini bagian dari takdir Allah, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang kesulitan, sedang dalam kesempitan ketika mendakwahkan Islam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan penguatan-penguatan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Termasuk di surah yang akan kita pelajari, surah Al-Buruj. Ini adalah surah yang turun di awal-awal Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Ketika sedang gencar-gencarnya mengalami perlawanan, penolakan, permusuhan dari kaum kafir Quraisy, surat ini hadir untuk memberikan penguatan. Jadi di antara yang Allah Ta'ala berikan untuk menguatkan orang-orang beriman melalui Al-Quran, melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, maka penguatan itu setidaknya berupa 3 hal. Yang pertama, melalui Al-Quran Allah akan memisahkan umat-umat terdahulu yang mereka beriman kepada Allah dan mengalami ujian, mendapati cobaan, mendapati ujian yang juga besar, yang sebagaimana di surah yang akan kita pelajari disebutkan bagaimana umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW mempertahankan kebenaran, memperjuangkan al-haq, mempertahankan keyakinan akidahnya, dan mereka mengalami ujian yang tidak ringan. Nyawa menjadi taruhannya. Bahkan mereka kehilangan nyawa bukan dengan sesuatu yang lazim, bukan dengan sesuatu yang biasa. Mereka harus dijebloskan, dimasukkan ke dalam parit yang telah dinyalakan api yang membara. Jadi di antara bentuk penguatan yang Allah Ta'ala berikan melalui firman-firman-Nya kepada umat yang memperjuangkan kebenaran ini, Allah akan ceritakan kisah orang-orang beriman terdahulu, bagaimana mereka mempertahankan keyakinan mereka dan pengorbanan apa yang telah mereka berikan. Kalau di dalam surah Al-Buruj ini kita dapati ashabul ukhdud, mereka orang-orang yang dibunuh, dihabisi nyawanya di parit-parit yang telah disiapkan dengan api yang membara. Di surah yang lain kita dapati, di surah Al-Kahfi misalkan, sekelompok pemuda yang hidup dalam kenyamanan, hidup dalam kesenangan, karena pemuda ini bukan pemuda biasa. Mereka anak para pembesar, mereka anak para pemimpin di negerinya, yang seharusnya hidupnya mewah, hidupnya penuh dengan hedonisme, mendapatkan fasilitas yang mewah dari orang tuanya,
Tapi sekelompok pemuda ini lebih memilih untuk meninggalkan semua kemewahan dunia demi untuk mempertahankan keyakinan dan akidah yang mereka ikuti, dan mereka memilih lari pergi menuju ke goa untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan akidah mereka. Ini bagian dari perjuangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di umat-umat terdahulu, tujuannya untuk menguatkan kita semuanya. Kalau kita berat menjalani ujian-ujian yang Allah taala berikan, dulu ada umat yang jauh lebih berat apa yang menimpa mereka. Dan ini juga pernah dialami sahabat Rasulullah SAW. Jadi sahabat mulia Khabbab bin Al-Ard, beliau yang mengalami siksaan dari orang-orang kafir Quraisy dengan siksaan yang luar biasa. Di panasnya padang pasir, panasnya kota Mekah, beliau dijemur. Bukan hanya dilepas bajunya kemudian dijemur di bawah terik matahari, tapi badan beliau besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di atas badan beliau tanpa ada sehelai kain yang menutupinya. Jadi beliau mengalami penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa berat. Begitu beliau punya kesempatan bertemu dengan Rasulullah, beliau mengadu, "Ya Rasulullah, dengan semua yang kami alami ini, ala tantasiruna, ala tad'una, apakah engkau tidak minta tolong kepada Allah untuk agar kita segera ditolong oleh Allah? Apakah engkau tidak berdoa kepada Allah ya Rasulullah agar kita diberikan kemudahan-kemudahan dari semua kondisi yang berat ini?" Orang mengalami penyiksaan yang luar biasa datang kepada Rasulullah ketika sekali lagi di awal-awal dakwah. Bukannya Rasulullah Muhammad SAW dalam artian langsung menjawab apa yang atau menuruti apa yang beliau minta ini, yang diminta oleh sahabat mulia ini, tapi justru beliau malah dengan wajah yang marah, justru beliau mengatakan, dulu ada umat sebelum kalian yang mereka ketika mempertahankan keyakinan mereka dikubur hidup-hidup setengah badan. Di antara mereka ada yang disisir kepalanya dengan sisir besi, sehingga bukan cuma rambutnya yang tergaruk, bahkan kulit kepalanya juga ikut tergaruk dengan sisir besi tersebut. Di antara mereka juga ada yang ketika mempertahankan keyakinan mereka diletakkan, dikubur di tanah dengan separuh badan, kemudian mereka digergaji dari atas kepalanya sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Tapi mereka tetap kokoh, tetap teguh dalam mempertahankan keyakinan mereka. Apa kalimat terakhirnya? Insyaallah Rasulullah mengatakan, "Walakinnakum tasta'jilun." Kalian ini terlalu buru-buru, terlalu buru-buru. Orang sudah mengalami cobaan yang luar biasa berat seperti sahabat mulia Khabbab bin Al-Ard, disiksa sedemikian rupa, minta tolong agar Rasulullah segera minta Allah agar menolong mereka kemudian menghabisi orang-orang kafir. Tapi justru Rasulullah mengatakan, "Walakinnakum tasta'jilun." Yang kalian dapatkan ini belum seberapa. Atau dengan kalimat yang lain, kalau kalian mengalami siksaan seperti ini dulu, ada orang-orang beriman sebelum kalian yang juga merasakan siksaan, cobaan yang jauh lebih berat. Jadi ini satu di antara tiga hal yang Allah Ta'ala berikan untuk mengokohkan orang-orang beriman agar mereka hatinya kokoh kuat dalam mempertahankan kebenaran. Allah sampaikan di banyak ayat tentang kisah orang-orang iman terdahulu dan apa yang menimpa mereka ketika mereka teguh mempertahankan keimanan mereka, seperti orang-orang beriman yang disiksa di Ashabul Ukhdud ini, seperti Ashabul Kahfi dan yang lain. Maka ketika kita membandingkan apa yang kita alami dengan yang dialami oleh mereka orang-orang beriman terdahulu kita, maka yang kita alami tidak ada apa-apanya. Dan sebagaimana Rasulullah sebutkan, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya." Kalau ada manusia yang diberikan ujian, maka ujian yang paling berat itu adalah apa yang dialami oleh para nabi.
Ya kita nabi bukan, rasul bukan, pasti ujian kita tidak akan seberat mereka. Maka cara untuk membahagiakan diri kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, maka kita berkaca kepada orang-orang sebelum kita yang juga mengalami ujian, yang ujian mereka lebih berat, kemudian kita bandingkan. Maka kita akan mengatakan, oh yang saya alami belum seberapa, oh yang saya alami tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, orang-orang beriman terdahulu, apa yang menimpa mereka, tapi mereka tetap kokoh mempertahankan keimanan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah berikan untuk mengokohkan orang-orang beriman adalah Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kekuatannya, bahwa Allah mampu menghabisi orang-orang zalim, memberikan perhitungan kepada mereka mampu, dan Allah memberikan akibat yang buruk kepada mereka orang-orang yang zalim yang tidak berhenti dari kezaliman yang mereka lakukan. Artinya kalau kita membandingkan itu, apalagi dengan kondisi kita sekarang, kalau kita sebut hari ini banyak orang berbuat zalim, sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa, yakinlah bahwa semua kezaliman yang mereka lakukan akan dibalas oleh Allah, sehingga kita akan merasa sedikit lega. Kalau hari ini kita tidak bisa membalas, kemudian kita marah-marah, atau kita tidak bisa membalas keburukan-keburukan yang mereka lakukan, kemudian kita jengkel, maka yakinlah Allah yang akan membalasnya. Maka dengan mengingat kekuasaan Allah, kekuatan Allah dalam menghukum orang-orang zalim, laki-laki ini akan menguatkan kita. Yang ketiga yang Allah lakukan untuk menguatkan orang-orang beriman adalah Allah menyampaikan kabar gembira yang akan didapatkan orang-orang beriman ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga. Jadi kalau orang-orang yang teguh dalam keimanan, membela kebenaran, mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan di surga nanti, semua penderitaan yang dialami di dunia tidak ada apa-apanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, ketika Rasulullah menceritakan dua orang yang terakhir dimasukkan ke surga dan orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Intinya orang yang pertama kali merasakan ketika orang yang dimasukkan ke neraka dengan sekali celupan, kemudian mereka ditanya, dulu kamu hidup di dunia dengan sangat nikmat, setelah kamu dimasukkan ke neraka ini apa yang kamu rasakan? Maka orang yang dimasukkan ke neraka dengan sekali celupan ini, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali di dunia. Jadi semua kenikmatan yang dirasakan di dunia seumur hidupnya bisa jadi dibandingkan dengan sekali dicelupkan ke neraka, ternyata tidak ada perbandingannya sama sekali. Dia lupa dengan kenikmatan yang pernah dirasakannya. Begitu juga dengan orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Ketika dia hidupnya di dunia mengalami banyak kesulitan, hal-hal yang berat, hal-hal yang menyengsarakan, kemudian dia dimasukkan oleh Allah pertama kali ke surga. Mohon maaf. Begitu dia dimasukkan ke surga pertama kali, ditanya, dulu kamu merasakan kesulitan-kesulitan di dunia, bagaimana rasanya? Begitu dia dimasukkan pertama kali ke surga, semua penderitaan, semua kesengsaraan, semua kesulitan yang dialaminya di dunia, dia sudah tidak ingat lagi ya, karena sudah terbayarkan dengan kenikmatan surga yang luar biasa besar. Maka ini yang ketiga yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan orang-orang beriman. Jadi yang pertama tadi Allah sebutkan orang-orang beriman yang dulu diuji oleh Allah dan mereka tetap teguh dalam keimanan mereka. Yang kedua, Allah tunjukkan kekuatannya bahwa Allah mampu menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Yang ketiga, Allah kabarkan kabar gembira ini kepada orang beriman dengan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga nanti yang akan kita dapatkan di dalam surah yang kita pelajari, surah Al-Buruj ini. Di dalam surah yang lain juga sama. Semua yang kita sampaikan di awal tentang penguatan tadi setidaknya dirangkum di ayat yang ke-120 surah Hud. Surah Hud kita tahu, di dalam surah Hud Allah menceritakan tentang para nabi, dari mulai Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Musa alaihissalam.
bersama dengan kaumnya, baik yang beriman ataupun yang ingkar. Diceritakan satu persatu, disampaikan dialog-dialog kaumnya kepada para nabi, para rasul ini, dan apa yang mereka lakukan kepada para nabi, para rasul. Maka setelah semua kisah disampaikan di dalam surah Hud ini, Allah menyampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap kisah dari rasul ini sudah kami sampaikan kepadamu, tujuannya satu, ma nuthabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad wa Rasulullah. Jadi begitu Pak cara kita membahagiakan diri kita ketika kita mengalami kesulitan urusan hidup ataupun urusan dunia kita. Maka kita bandingkan kondisi kita dengan orang-orang terdahulu, maka sedikit banyak itu akan menguatkan kita. Dan ini juga nanti yang akan disampaikan di dalam surah Al-Buruj ini. Maka mari kita kenalan dulu dengan biodata surah Al-Buruj. Kita sampaikan dulu sebelum masuk ke ayat per ayatnya. Yang pertama, surah Al-Buruj ini surah Makkiyah. Tadi sudah kita sampaikan, dia turun, surah ini turun di masa-masa awal Rasulullah berdakwah di Mekah, mengalami gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Ayatnya ada 22, urutan di dalam mushaf ada di surah yang ke-85. Urutan turunnya surah Al-Buruj ini adalah surah yang ke-27, turun setelah surah Asy-Syams, sebelum surah Ad-Din. Dan surah Al-Buruj di antara surah-surah yang dibaca di dalam sholat Isya, terutama sholat Isya yang terakhir yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara kalimat atau hadis yang disebutkan, walaupun ini tidak kuat derajatnya, Rasulullah memerintahkan untuk membaca surah yang diawali dengan As-Sama. Kan surah yang diawali dengan As-Sama yaitu surah Al-Buruj dan surah At-Tariq. Was-sama'i dzatil buruj was-sama'i wat-tariq dibaca di sholat-sholat Isya kita. Kemudian tema surah Al-Buruj ini yang pertama adalah menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, yaitu tentang pengorbanan, perjuangan dalam mempertahankan keyakinan, dalam mempertahankan keimanan kepada Allah. Yang kedua, siapapun, ini pelajaran besar bagi orang-orang yang berbuat zalim. Siapapun yang berbuat zalim pasti ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Sebagaimana di bulan Muharram ini ada salah satu ceramah yang luar biasa disampaikan oleh Dr. Ragib Astirjani. Beliau memberikan judul dalam ceramahnya, peringatan bulan Muharram ini adalah bulan peringatan hancurnya kezaliman. Jadi bulan yang memperingati hancurnya kezaliman. Bayangkan kezaliman itu, orang yang berbuat zalim akan dihancurkan oleh Allah, dan kehancurannya ini diperingati setiap tahun. Kalau kita memperingati hari kemerdekaan sudah biasa. Kalau kita memperingati tahun baru Hijriah seperti ini, kita sudah biasa. Tapi Masya Allah di dalam bulan Muharram ini, dzikra halaki adh-dhalimin, peringatan dibinasakannya orang-orang yang berbuat zalim. Yang ketiga, ancaman bagi orang kafir dan balasan bagi orang beriman berupa surga Allah. Tadi sudah kita sampaikan tiga-tiganya ini, cara Allah untuk membahagiakan orang beriman, menguatkan orang beriman. Yang keempat, betapa Allah Maha Kuasa untuk membalas musuh-musuhnya yang durhaka, yang menzalimi, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, surah Al-Buruj ini Allah berikan contoh langsung umat-umat yang dulu Allah binasakan karena mereka berbuat zalim, menentang Allah dan Rasulnya. Sedikit lagi ya, insyaallah. Ini munasabah antara surah Al-Insyiqaq dengan surah Al-Buruj. Kalau di surah Al-Insyiqaq Allah Ta'ala berfirman, latarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh kalian akan melewati tahapan demi tahapan dalam hidup di dunia ini. Artinya apa? Hidup di dunia ini ada step-stepnya, ada tangga-tangganya. Kadang ada enaknya, kadang ada tidak enaknya, itu pasti. Maka di dalam surah Al-Buruj munasabahnya adalah bahwa perubahan itu keniscayaan di dunia ini.
Tidak mungkin orang hidup di dunia kok kondisinya sama terus, tidak mungkin. Dari lahir sampai mati kondisinya sama, bahagia terus, tidak mungkin. Sebagaimana juga tidak mungkin orang hidup di dunia kok kondisinya sedih terus, susah terus, tidak mungkin. Karena sunatullahnya di dunia ini, watilkal amtsalu nudawiluha bainan nas, hari demi hari ini kami akan pergilirkan, kami akan berikan ganti. Dulu orang ada di atas, sekarang di bawah. Mereka yang tadinya di bawah Allah naikkan menjadi di atas. Itu sunatullahnya. Jadi tinggal kita mengukur diri kita masing-masing. Hari ini kita sedang banyak bahagianya atau banyak susahnya. Kalau banyak bahagianya, bersyukur dan bersiap-siap, karena pasti di suatu masa nanti ada masa kita sulitnya, atau masa sulit itu sudah pernah kita jalani misalkan. Atau hari ini kita sedang sulit, maka bersiap-siaplah, Allah akan berikan kebahagiaan di waktu yang lain. Itu Al-Insyiqaq dan Al-Buruj, bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang tetap, dalam artian pasti ada perubahan. Yang kedua, di dalam surah Al-Insyiqaq Allah menyebutkan balasan dari sekelompok orang. Pertama adalah mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, yaitu mereka orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti. Dan balasan bagi orang yang menerima catatan amalnya di akhirat nanti dengan dari balik punggungnya, ini orang yang celaka. Begitu juga di surah Al-Insyiqaq Allah menyebutkan balasan bagi orang beriman dan orang kafir. Kapan balasan itu diberikan? Di dalam surah Al-Buruj disebutkan balasan itu diberikan wal yaumil ma'ud, yaitu pada hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Bahwa balasan kebaikan dan keburukan Allah akan berikan di hari kiamat nanti. Kemudian di dalam surah Al-Buruj juga disebutkan balasan untuk orang-orang kafir dan juga balasan untuk orang-orang beriman. Satu lagi, yaitu munasabah antara surah Al-Buruj dengan surah At-Tariq. Kalau di surah Al-Buruj Allah menyebutkan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah zat yang menciptakan di awal, dan Allah zat yang bisa mengembalikan manusia setelah mati. Maka di surah At-Tariq yang sudah kita pelajari juga disebutkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihatlah dari mana manusia itu diciptakan. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Allah kuasa untuk menciptakan manusia dari air yang memancar di antara tulang sulbi, tulang rusuk laki-laki dan juga perempuan. Begitu juga Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia setelah Allah matikan. Ini kurang lebih muqaddimah kita di surah Al-Buruj. InsyaAllah akan kita baca ayat per ayatnya di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.